Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu, sahabat-sahabatku, dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Hari ini dimana kita sudah memasuki hari terakhir minggu Advent yang ketiga. Selamat Advent, Maranatha, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di hari ini dari kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian, saudara-saudaraku, ada 3 kata yang disampaikan oleh Nebukadnezar. Yang pertama, memuji. Yang kedua, meninggikan. Dan yang ketiga, memuliakan Raja Surga, memuliakan nama Tuhan. Tentu ini jugalah makna dari Advent yang kita rayakan saat ini, di mana semua orang memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Dialah yang menjadi keselamatan satu-satunya di dalam kehidupan. Dialah yang berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan Dialah yang sanggup memberikan kita jalan keluar dari segala sesuatu yang kita hadapi. Dan Dialah satu-satunya yang merancang masa depan kita semua, saudaraku. Sehingga respons dari orang-orang yang merasakan itu, orang yang mampu melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya itu, saudaraku, haruslah memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan, saudaraku, bukan hanya dalam ranah menyanyikan sesuatu nyanyian pujian kepadanya, tetapi sesungguhnya praksis kehidupan kita sesuai dengan iman kita, atau iman kita harus sesuai dengan praksis kehidupan kita. Katakanlah pujian itu menjadi perayaan dari kehidupan setiap orang. Orang yang memuji nama Tuhan, saudaraku, tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Orang yang memuji nama Tuhan tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang memuji Tuhan, saudaraku, tidak mungkin memperbesar lingkaran kebencian di dalam kehidupannya. Orang yang memuji nama Tuhan, sesungguhnya dia mampu menunjukkan buah imannya terhadap kehidupan kepada semua orang dalam perilaku, tingkah laku, maupun tutur kata yang baik kepada semuanya orang. Itulah yang memuji nama Tuhan. Tidak mungkin saya memuji nama Tuhan pada saat yang sama saya menindas orang lain. Tidak mungkin saya mengatakan saya memuji nama Tuhan pada saat yang sama saya merampas hak dari orang lain. Tidak mungkin saya mengatakan memuji nama Tuhan pada saat di mana saya berkuasa, saya berlaku semena-mena terhadap orang lain. Itu bukanlah orang yang memuji nama Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia dalam penyerahan hidupnya secara praksis menciptakan kehidupan, kegembiraan, dan kehidupan secara bersama-sama dengan orang lain, saudaraku. Itu yang memuji nama Tuhan. Yang kedua, kalau dikatakan meninggikan nama Tuhan, artinya dia melihat dirinya adalah seorang ciptaan, dan Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sebagai ciptaan, dia berlaku tunduk dan taat kepada Sang Pencipta itu. Sebagai ciptaan, dia melihat
bahwa prioritas yang dia lakukan di dalam kehidupan adalah ketaatannya kepada Sang Pencipta itu. Menempatkan dirinya sebagai hamba dan menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai Raja, di mana setiap orang harus melayani dan memberikan apa yang terbaik dan mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidupnya kepada Sang Raja itu. Meninggikan nama Tuhan tidak mungkin berlaku untuk diri sendiri, tidak mungkin berlaku congkak atau tinggi hati, berlaku sombong, tetapi dia harus menunjukkan sikap rendah hati kepada yang ditinggikan itu, saudaraku. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan memuliakan Raja Tuhan, ini hampir mirip sebenarnya dengan memuji nama Tuhan. Memuliakan itu sesungguhnya hati yang terbuka secara sungguh-sungguh untuk menyatakan sembah sujudnya kepada Tuhan, untuk dia merebahkan dirinya kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, dia selalu kaya di dalam permohonan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan memuliakan Allah. Sehingga peran yang dilakukan di dalam kehidupan setiap hari adalah memperbesar keintimannya bersama dengan Tuhan, dalam rangka dia hidup mau berserah. Dia mau hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Saudaraku, inilah panggilan Advent yang kita rayakan saat ini. Nebukadnezar, seorang raja yang luar biasa pada masanya di Babel, saudaraku. Dia bersikap sombong, dia bersikap congkak, dia hanya memperhatikan diri sendiri. Tetapi Tuhan menghukum dia, sehingga dia di dalam kehidupannya selama 7 tahun merasakan sebuah kegelisahan. Dia menjadi gila, dan bahkan sampai dia ketika dia lapar memakan rumput itu, saudaraku. Tetapi Nebukadnezar sadar bahwa sesungguhnya ini akibat dari apa yang dia lakukan terhadap Tuhan, yang hanya mempertontonkan keberhasilannya, popularitasnya, dan hanya memperhatikan dirinya sendiri, sehingga dia merasakan kegelisahan itu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, dalam masa Advent ini, hindarkanlah atau buanglah rasa congkak dan sombong di dalam kehidupanmu, tetapi bangunlah kerendahan hati di dalam kehidupanmu. Akuilah Tuhan bahwa Dia satu-satunya juru selamat, dan sembahlah Dia. Sembah sujud kepada Tuhan dalam arti memuji, memuliakan, dan sesungguhnya meninggikan nama Tuhan menjadi praksis kehidupan kita, apapun pekerjaan kita. Sebagai orang yang berkuasa, jangan sombong. Sebagai orang yang berada atau orang yang kaya, jangan sombong. Orang yang berhasil, saudaraku, jangan sombong. Dan orang yang melihat segala sesuatunya adalah hasil dari karyanya dan usahanya, jangan sombong, saudaraku. Tetapi rendah hatilah di dalam kehidupan ini. Bangunlah Advent yang menjadikan kita membuat sebuah gerakan kehidupan untuk pembaharuan budi kita, pembaharuan akal sehat kita kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkatimu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah menyapa kami. Kiranya biarlah hidup kami memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami dalam merayakan Advent, menyongsong Natal ini, sehingga hidup kami sesungguhnya memuji Engkau, merendahkan diri kepada Tuhan, berserah sesungguhnya kepada Tuhan. Berkatilah kami. Biarlah damai sejahtera Kristus menguasai kehidupan kami dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Selamat Advent, Maranatha.